Halo, selamat datang pada pelajaran farmakologi toksikologi hari ini. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai interaksi obat dengan reseptor. Saya Gregorius Baskara Wikanendra dan tanpa tunda lagi kita mulai saja pelajaran pada kali ini. Pertama-tama marilah kita ingat-ingat kembali mengenai reseptor. Reseptor merupakan target aksi obat yang utama dan yang paling banyak. Obat dapat menimbulkan efeknya melalui mekanisme lain seperti meningkatkan tekanan osmotik dan interaksi secara kimiawi dengan lingkungan sekitarnya. Namun sebagian besar efek obat ditimbulkan akibat interaksi antara obat atau ligan dengan reseptornya. Reseptor adalah suatu makromolekul seluler yang spesifik dan langsung berikatan dengan ligan untuk pengisian sinyal kimia antara dan dalam sel, yang pada akhirnya menimbulkan respon. Reseptor dapat terbentuk dari lipoprotein, glikoprotein, lipid, protein, asam nukleat, sementara ligan dapat berupa obat maupun secara alamiahnya adalah hormon ataupun neurotransmitter. Reseptor sendiri berfungsi untuk menerima rangsang atau stimulus dengan mengikat suatu ligan yang sesuai, kemudian menyampaikan sinyal yang diterima ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, misalkan pada reseptor nikotinik, melalui pembentukan second messenger, misalnya siklik AMP pada kerja reseptor beta adrenergic, dan bisa juga dengan mempengaruhi transkripsi gen, misalnya ada reseptor estrogenik. Untuk lebih lengkapnya mengenai cara kerja lebih lanjut reseptor, dapat dilihat kembali pada kuliah-kuliah sebelumnya. Hubungan antara reseptor dengan ligannya itu layaknya seperti gembok dengan kuncinya. Suatu reseptor dapat berikatan dengan sekelompok ligan yang sejenis, di mana setiap ligan tersebut dapat menunjukkan afinitas yang berbeda terhadap reseptor, berupa ikatan lemah atau kuat, dengan menghasilkan efikasi yang berbeda pula. Afinitas merupakan kemampuan ligan untuk membentuk kompleks dengan reseptor, sementara itu efikasi merupakan kemampuan kompleks ligan reseptor untuk menghasilkan stimulus, yaitu efeknya. Interaksi antara obat dengan reseptor dengan efek yang ditimbulkan dapat dilambangkan dengan persamaan sebagai berikut. Di dalam persamaan ini, D merupakan konsentrasi obat bebas, R merupakan konsentrasi reseptor bebas, DR merupakan konsentrasi obat yang berikatan dengan reseptor, K1 merupakan konstanta asosiasi, yaitu kecepatan atau kecenderungan obat dan reseptor untuk berikatan. K2 merupakan konstanta disosiasi, ini merupakan kebalikannya, kecepatan atau kecenderungan obat dan reseptor untuk saling melepaskan diri. Sementara E adalah efek. Efek hanya akan ditimbulkan oleh obat yang berikatan dengan reseptor. Mengenai hubungan ini, terdapat dua teori utama yang menjelaskan interaksi antara obat reseptor dengan efek ini, yaitu teori okupansi atau pendudukan dan teori laju. Marilah kita lanjut ke teori okupansi. Teori okupansi menjelaskan bahwa efek atau respon merupakan fungsi dari pendudukan reseptor oleh agonis. Efek yang ditimbulkan berbanding lurus dengan pendudukan reseptor oleh agonis. Kemudian efek maksimum terjadi jika semua reseptor diduduki oleh agonis. Efek maksimal atau efektivitas adalah respon maksimal yang dapat ditimbulkan oleh obat jika diberikan pada dosis yang tinggi begitu. Ini ditentukan oleh aktivitas intrinsik obat dan ditunjukkan oleh Plato pada dose effect concentration. Tetapi dalam klinik, dosis obat dapat dibatasi oleh timbulnya efek yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, efek maksimal yang dicapai dalam klinik kurang dari efek maksimal yang sesungguhnya. Ini merupakan variabel yang penting. Misalnya, morfin dan aspirin berbeda dalam efek maksimal atau efektivitasnya sebagai analgesik, di mana morfin dapat menghilangkan rasa nyeri yang hebat, sementara aspirin tidak. Efektivitas obat tidak selalu berhubungan dengan potensinya. Berikut merupakan cara untuk menganalisis grafik aksi obat. Itu kurva konsentrasi waktu, ini menjelaskan kinetika obat.
Sementara ada juga kurva efek konsentrasi dosis respon. Slope atau kemiringan log DEC merupakan variabel yang penting karena menunjukkan batas keamanan obat. Slope obat yang curam, misalnya pada fenobarbital, menunjukkan bahwa dosis yang menimbulkan koma hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dosis yang menimbulkan efek sedasi atau tidur. Masih dalam analisis grafik aksi obat, berikut merupakan nilai-nilai yang penting. Potensi mengukur jumlah obat yang dibutuhkan untuk efektif dos 50, sementara khasiat merupakan efek maksimal yang diperoleh dengan obat, bukan potensi. Potensi menunjukkan kisaran dosis obat yang menimbulkan efek. Besarnya ditentukan oleh 1. Kadar obat yang mencapai reseptor, yang ini tergantung dari sifat-sifat farmakokinetik obat, dan 2. Afinitas obat terhadap reseptornya. Variabel ini relatif tidak penting karena dalam klinik digunakan dosis yang sesuai dengan potensinya. Hanya jika potensi terlalu rendah akan merugikan karena dosis yang diperlukan menjadi terlalu besar. Sementara potensi yang terlalu tinggi justru merugikan atau membahayakan, terutama jika obatnya mudah menguap atau diserap melalui kulit. Ini karena jika kemudian obatnya tiba-tiba atau tidak sengaja terbuka, kemudian menguap dan terhirup oleh orang yang seharusnya tidak menggunakan, kemudian bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga jika obatnya menjadi mudah diserap melalui kulit. Kalau tadi sudah membahas mengenai teori okupansi, saat ini untuk teori laju ini menyatakan bahwa efek atau respon ini merupakan fungsi kecepatan pendudukan reseptor oleh agonis. Jadi jika misalkan ingin dianalogikan dalam industri makanan, efeknya itu sebanding dengan laju restoran, yaitu kompleks obat reseptornya, bukan oleh pesanan si kompleks itu sendiri. Jadi suatu agonis ini akan makin kuat bila tetapan disosiasinya lebih besar daripada tetapan asosiasi. Karena timbulnya stimulus itu bukan akibat lebih ditimbulkan karena tumbuhan antara agonis dengan reseptornya. Jadi stimulusnya baru akan dihasilkan ketika pertemuan antara agonis dengan reseptornya. Peristiwa pertemuan itulah yang menimbulkan efek, bukan lama tidaknya agonis menempel di reseptor. Begitu. Jadi semakin sering dia berlepas dan bertemu, maka semakin besar efeknya. Seperti itu. Itu merupakan teori laju. Untuk mayoritas yang dipakai teori okupansi, jadi ya begitu. Dari tadi sudah disebut-sebut mengenai agonis dan antagonis. Apakah mereka itu? Jadi agonis merupakan ligan atau obat yang dapat berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek. Sementara itu antagonis merupakan ligan atau obat yang dapat berikatan dengan reseptor namun tidak menghasilkan efek. Jadi kalau di dalam persamaan di sini agonis dilambangkan sebagai A, itu agonis, sementara antagonis dilambangkan sebagai B atau blocker. Begitu. Jadi dengan mencegah reseptor tersebut menghasilkan efek, itu sendiri sudah merupakan efek. Jadi gitu ya. Jadi untuk syarat agonis dapat menimbulkan respon itu ada 2. Yang pertama adalah afinitas terhadap reseptor, dan yang kedua adalah aktivitas intrinsik atau efikasi. Afinitas merupakan kemampuan obat untuk membentuk kompleks dengan reseptornya. Ini dinyatakan dengan PD2, dan PD2 ini setara dengan minus log KD atau minus log konsentrasi D50. Log negatif kadar agonis yang ini merupakan log negatif kadar agonis yang bisa menimbulkan efek sebesar setengah efek maksimum. Jika nilai PD2-nya ini semakin besar, berarti afinitas terhadap reseptornya juga semakin besar. Jika nilai
PD2-nya semakin besar, kemudian berarti sensitivitas reseptornya semakin besar sehingga potensinya juga semakin besar. Nah, tadi sudah disebut mengenai KD. Nah, ini merupakan konstanta disosiasi. Ini ya kita lanjut ke berikutnya. Jadi, apakah itu konstanta disosiasi? Jadi, konstanta disosiasi atau KD ini merupakan konsentrasi ligan bebas di mana 50% reseptor terisi. Ini juga ada beberapa persamaan yang dapat membantu. Jadi, laju asosiasi merupakan K1 dikali konsentrasi D dan R. Laju disosiasi merupakan K2 dikali DR. Sedangkan pada suatu waktu tertentu, konsentrasi kompleks obat reseptor DR per DT itu adalah laju asosiasi dikurangi laju disosiasi. Jadi pada saat terjadinya kesetimbangan DR per DT ini akan, ya itulah maksudnya di DR per DT gitu. Jadi konsentrasi kompleks obat reseptor pada suatu waktu tertentu pada saat kesetimbangan itu adalah 0. Jadi laju asosiasinya setara dengan laju disosiasi. Tadi sudah membahas mengenai afinitas, sekarang kita akan berlanjut ke aktivitas intrinsik atau efikasi. Jadi, stimulus berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang diduduki secara agonis dan efek. Yang dihasilkan merupakan fungsi stimulus, namun tidak selalu bersifat linear. Bila semua reseptor diduduki oleh agonis, stimulusnya ini belum maksimum, namun efeknya yang maksimum. Jadi, ya begitu. Jadi kalau di sini bisa dibilang efikasi itu merupakan dari ikatan agonis dan reseptor sehingga hasilnya stimulus, sementara aktivitas intrinsik itu merupakan sampai terjadinya efek. Aktivitas intrinsik merupakan kemampuan obat untuk menghasilkan efek atau respon. Ini dinyatakan dengan alfa sebagai skala respon maksimum jaringan dan merupakan pengertian relatif. Obat dengan alfa 1 ini merupakan agonis penuh. Jika alfanya di antara 0 sampai 1, maka agonis parsial. Sementara jika alfanya kurang dari atau sama dengan 0, ini merupakan antagonis. Sementara itu, efikasi merupakan kemampuan kompleks obat reseptor untuk menghasilkan stimulus yang akhirnya menimbulkan efek atau respon. Jadi pada agonis ini mempunyai E yang besar ya, begitu. Pada agonis yang kuat, efek maksimal dapat dicapai tanpa harus menduduki semua reseptor, dan sisa reseptor yang tidak diperlukan untuk mencapai efek maksimal ini disebut sebagai reseptor cadangan. Jadi tadi kan syarat agonis itu merupakan afinitas dan juga aktivitas intrinsik. Jadi ya begitu. Bentuk kurva itu menunjukkan bahwa mereka bekerja melalui mekanisme yang sama untuk konsentrasi dengan respon yang dihasilkan. Tadi sudah sempat disebutkan mengenai agonis dan antagonis. Namun secara lebih lengkapnya jenis interaksi reseptor dengan obat ini dapat terjadi secara agonis, antagonis maupun modulator allosterik. Untuk agonis ini dapat berfungsi sebagai agonis penuh, agonis parsial maupun agonis terbalik. Untuk antagonis ini dapat terjadi secara antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Sementara untuk modulator allosterik akan dibahas lebih lanjut di nanti. Jadi agonis penuh ini merupakan obat-obatan yang mampu menimbulkan respon maksimum yang mungkin dalam suatu sistem.
Ini jadi kalau misalkan ya semua agonisnya kemudian bisa menempel pada reseptornya, ini dapat menghasilkan responnya maksimum. Ini misalnya noradrenalin pada alfa adrenoreseptor dan midazolam pada reseptor benzodiazepin. Meskipun begitu, beberapa agonis ini tidak pernah memperoleh respon yang maksimal dibandingkan dengan agonis endogen, jadi agonis secara alamiah yang ada di dalam tubuh. Bahkan ketika hampir semua reseptor itu sudah terisi. Namun EC50 untuk agonis ini sangat dekat dengan agonis penuh. Jadi untuk lebih mudahnya, pada agonis parsial ini potensinya serupa, tetapi efikasinya lebih rendah, yaitu antara 0 dan 1. Potensi obat merupakan jumlah mutlak kebutuhan obat untuk menghasilkan efek. Demikian pula, agonis parsial akan menghasilkan respon fungsional yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali, bahkan ketika sejumlah besar reseptor terisi. Agonis parsial mengikat di tempat yang sama di reseptor sebagai agonis, tetapi gagal untuk memperoleh respon maksimum berapapun dosis obat yang digunakan. Contoh agonis parsial yang digunakan di dalam terapi, ini contohnya buprenorfin. Ini merupakan agonis parsial pada reseptor morfin, dan oxeprenolol ini merupakan agonis parsial pada beta adrenoreseptor. Ini contohnya dibandingkan antara isoprenalin yang merupakan agonis total dibandingkan dengan prenalterol yang merupakan agonis parsial yang bekerja pada beta adrenoreseptor. Ini bisa dilihat dibandingkan efeknya untuk efeknya isoprenalin ini lebih kuat jika dibandingkan dengan prenalterol, begitu. Ya, jadi ini sebagai perbandingan, ketika yang digunakan hanya agonis total saja, jika semua reseptor telah berikatan dengan ligannya, maka akan terjadi aktivasi secara penuh. Sementara itu, pada agonis parsial, maka yang akan teraktivasi juga secara parsial. Sementara pada pemberian agonis penuh dan agonis parsial, maka ya aktivasinya lebih kecil dari agonis penuh saja, namun lebih besar daripada agonis parsial saja. Berikutnya merupakan agonis terbalik atau inverse agonis, atau disebut juga sebagai antagonis negatif. Ini merupakan senyawa yang berkaitan dengan reseptor yang sama dengan agonis, namun memberikan efek farmakologis yang justru berlawanan dengan agonis. Jadi agonis terbalik ini dapat mengaktifkan reseptor, namun efeknya kebalikan dari agonis. Jadi kalau antagonis saja dia kan hanya berikatan dengan reseptor, dan kemudian dengan mencegahnya reseptor tersebut melakukan sesuatu itu menimbulkan efek. Nah, kalau si agonis terbalik ini dia dapat berikatan dengan reseptor, namun kemudian dia dapat menghasilkan efek, dan efeknya itu terbalik dari agonis yang normal. Itulah si agonis terbalik. Jadi agonis terbalik efektif melawan jenis reseptor tertentu, misalnya reseptor histamin dan reseptor GABA tertentu yang memiliki aktivitas konstitutif. Aksi agonis benzodiazepin pada reseptor benzodiazepin di sistem saraf pusat ini akan menghasilkan sedasi, relaksasi otot, dan mengontrol kejang. Beta karbonil sebagai inverse agonis juga mengikat reseptor yang sama, namun justru menyebabkan stimulasi, kecemasan, dan peningkatan tonus otot dan kejang. Jadi jika ingin digambarkan dalam bentuk grafik, agonis, antagonis, dan inverse agonis dapat terlihat seperti ini,
di mana agonis akan menghasilkan efikasi positif, antagonis ini akan menghasilkan efikasi 0, sementara agonis terbalik akan menghasilkan efikasi negatif. Di ujung atas dan ujung bawah ini ada agonis penuh dan inverse agonis penuh, sementara di tengah-tengahnya ada agonis parsial dan inverse agonis parsial, begitu. Tadi sudah dibahas mengenai agonisme, sekarang kita akan membahas mengenai antagonisme. Di sini sebagai contoh adalah atropin yang dia bersifat sebagai antikolinergik, di mana dia akan berikatan dengan reseptor asetilkolin dan kemudian mencegah asetilkolin dapat berikatan dengan reseptor tersebut. Ini efek antikolinergik ini meliputi hambatan dari sekresi macam-macam. Jadi di sini atropin dapat digunakan sebagai antidot untuk pestisida organofosfat, contohnya paration. Jadi ketika terkena efek dari organofosfat, itu efeknya kemudian tubuh akan mensekresikan efek kolinergik banyak-banyak, jadi kemudian akan diare dan muntah-muntah, dan untuk menghambat ini maka bisa diberikan atropin, begitu, agar kemudian kelenjar-kelenjarnya mengalami atrofi. Jadi tidak bisa kemudian mencret-mencret dan kehilangan cairan. Untuk antagonis ini ikatannya bisa bersifat reversible atau irreversible. Jadi reversible bisa ikatannya kemudian dilepas kembali, sementara ikatan yang irreversible kemudian artinya ya setelah obat antagonis tersebut berikatan dengan reseptornya maka ya tidak bisa lepas. Ini agar bisa lepas kemudian ya menunggu reseptornya mengalami denaturasi kemudian bisa lepas sendiri. Untuk antagonismenya sendiri ini bisa bersifat secara kompetitif maupun non-kompetitif. Pada antagonis kompetitif ini, interaksi antagonis dengan reseptor bersifat reversible. Dia berikatan di tempat yang sama dengan ligan atau agonis endogen. Ini pada antagonis kompetitif ini tidak ada perubahan di Emax, jadi potensi agonisnya berkurang tetapi kemanjurannya tetap tidak berubah. Dan untuk antagonis kompetitif ini ikatannya dengan reseptor bisa di overcome dengan yaitu penambahan agonis, dan semakin besar proporsi agonis yang diduduki reseptor maka kemudian karena jika konsentrasi agonisnya cukup banyak, ya ini jika membutuhkan untuk mencapai efek yang sama maka dibutuhkan konsentrasi agonis yang lebih banyak. Jadi gampangnya si antagonis ini dia akan menggeser kurva konsentrasi respon ke arah kanan, begitu. Jadi bisa dilihat di sini antagonis kompetitif kehadirannya akan menghasilkan pergeseran ke kanan dalam kurva dosis respon. Emax-nya tetap sama, hanya saja kemudian kurvanya akan bergeser ke kanan. Bentuk kurva dosis respon yang serupa menunjukkan adanya agonis kompetitif yang bersaing untuk situs pengikatan yang sama. Jadi untuk parameter kekuatan antagonis kompetitif ini ya sama. Ya, kalau tadi ada PD2, ini ada PA2. Ini merupakan log negatif kadar antagonis yang mengakibatkan kadar agonis harus dilipatkan menjadi 2 kali untuk mendapatkan efek yang sama seperti sebelum ada antagonis. Jadi PA2 antagonisnya semakin besar, maka afinitas agonis terhadap reseptornya juga semakin besar.
Tadi sudah antagonis kompetitif, sekarang kita berlanjut ke antagonis non kompetitif, di mana di sini dia akan menyebabkan efek agonisnya berkurang tetapi potensinya tidak berubah. Begitu. Jadi kalau tadi pergeserannya hanya ke kanan saja, ini selain ke kanan ini juga menggeser ke bawah. Jadi antagonis non kompetitif dia akan mengikat situs yang berbeda pada reseptor dari situs agonis, tetapi tidak mempengaruhi pengikatan agonis. Dengan demikian, kemiringan dan posisi kurvanya akan berubah. Jadi tadi ya, kalau tadi pada antagonis kompetitif ini dapat di overcome, untuk yang ini karena dia berikatan di lokasi yang berbeda dari antagonis dari si obat agonis, maka dari itu dia tidak dapat di overcome betapapun banyak agonis yang diberikan. Jadi di sini antagonis mempunyai afinitas kuat terhadap reseptor atau menyebabkan perubahan irreversibel pada reseptor. Yang ini kemudian menyebabkan jumlah reseptor yang dapat diterima dengan agonis ini menurun sehingga akan menurunkan efek agonis. Ini tidak tadi seperti sudah dibahas tidak dapat diatasi dengan menambahkan lebih banyak agonis karena mengikat secara kuat dan irreversibel. Contohnya aksi kestamin pada reseptor NMDA di mana agonisnya adalah glutamat. Ini merupakan parameter kekuatan antagonis non kompetitif, yaitu PD2 merupakan log negatif dari kadar antagonis yang mengakibatkan Emax menjadi setengah dari Emax sebelum ada antagonis. Jadi kalau tadi di antagonis kompetitif Emax-nya itu tidak berkurang, nah di sini Emax-nya berkurang tetapi EC50-nya tetap sama untuk reseptor yang tidak terpengaruh. Kurva dosis responnya akan memiliki bentuk berbeda yang menunjukkan situs pengikatan yang berbeda. Di dalam perbandingan grafik tersebut bisa dilihat di grafik kiri itu agonis A bersama dengan kehadiran antagonis kompetitif B, sementara di grafik kanan ini merupakan agonis A bersama dengan kehadiran antagonis non kompetitif C. Baik, tadi sudah dibahas mengenai agonis dan antagonis. Sekarang kita akan berlanjut ke modulator allosterik. Jadi modulator allosterik ini beberapa obat dapat mengubah efek agonis dengan mengubah hubungan antara pengikatan agonis dan perubahan konformasi. Obat ini tidak mengikat di tempat yang sama dengan agonis, tetapi mempengaruhi afinitas agonis untuk reseptor serta kemanjurannya. Molekul allosterik dapat mengikat hampir semua situs pada protein target dan mempengaruhi aktivitasnya. Ini sangat memperluas kemungkinan peluang terapeutik untuk target tertentu. Jadi modulator allosterik merupakan sebuah molekul yang bergabung dengan yang lain pada suatu protein untuk mempengaruhi perilaku protein terhadap sel dan ligand co-binding. Ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu positif allosteric modulator atau PAM dan negatif allosteric modulator atau NAM. Pada PAM ini merupakan modulator allosterik yang mendorong aktivitas agonis reseptor, yaitu meningkatkan afinitas dan atau kemanjuran agonis untuk reseptor. Sementara itu untuk NAM ini merupakan modulator allosterik yang antagonis aktivasi agonis reseptor, yaitu dengan menurunkan afinitas dan atau kemanjuran agonis untuk reseptor. Perubahan tersebut dapat meningkatkan respon modulasi allosterik positif atau mengurangi respon, yaitu modulasi allosterik negatif. Jadi sebuah reseptor itu memiliki sisi aktif atau ligand binding site, namun beberapa reseptor juga memiliki sisi regulasi allosterik. Regulasi allosterik reseptor terjadi akibat pengikatan modulator allosterik pada sisi tersebut. Ini sisi yang berbeda dari ligand binding site ya. Jika ini merupakan sisi yang sama, maka ya obat itu bukan merupakan modulator allosterik tapi merupakan antagonis.
Ya, ikatan allosterik ini dapat meningkatkan maupun menginhibisi efek dari ligan endogen. Pada keadaan normal, ikatan allosterik ini akan menyebabkan perubahan konformasi molekul reseptor yang akan menyebabkan perubahan afinitas ikatan ligan. Bisa dilihat di gambar tersebut. Bisa dilihat di slide ini bagaimana modulator allosterik mempengaruhi afinitas dan efikasi pada agonis penuh dan parsial. Ia akan menggeser kurva ke kanan dan kiri untuk afinitas, sementara untuk efikasi ini ya, efikasi yang agonis penuh dia bisa menghambat ke kiri dan agak ke bawah, sementara untuk yang agonis parsial ini ke atas dan ke bawah. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Jadi untuk beberapa obat, terutama yang antagonis, seperti pada kerja obat biasa yang dapat bekerja tidak hanya dengan berinteraksi dengan reseptor, ini kerja antagonis, ini juga dapat menghasilkan kerja tanpa berinteraksi dengan reseptor agonisnya. Ini dapat terjadi antagonisme secara kimiawi, antagonisme secara fisiologis fungsional, antagonisme farmakokinetik maupun antagonis tidak langsung. Pada antagonisme kimiawi, antagonis bergabung langsung dengan zat yang dimusuhi, reseptornya tidak terlibat. Contohnya pada agen pengkelat EDTA digunakan untuk mengobati keracunan timbal anorganik. Kelat yang kurang beracun ini akan terbentuk dan dikeluarkan. Berikutnya pada antagonisme fisiologis fungsional, antagonis di sini sebenarnya adalah agonis yang menghasilkan efek biologis yang berlawanan dengan zat yang dimusuhi. Setiap zat ini dia bekerja melalui reseptornya sendiri. Contohnya di sini adrenalin melemaskan otot polos bronkus dan dengan demikian dapat mengurangi bronkokonstriksi yang disebabkan oleh histamin dan leukotrien pada asma misalnya atau pada alergi. Ini kemudian ada juga glukagon dan insulin. Ini mereka bekerja berlawanan secara fisiologis fungsional. Ini di mana glukagon akan meningkatkan kadar gula darah, sementara insulin akan menurunkan kadar gula darah. Berikutnya pada antagonisme farmakokinetik, antagonis di sini secara efektif mendidik konsentrasi obat aktif sebagai tempat kerjanya. Contohnya pada pemberian ulang fenobarbital, ini akan menginduksi peningkatan aktivitas enzim hati yang akan menonaktifkan obat antikoagulan warfarin. Oleh karena itu, jika fenobarbital dan warfarin diberikan secara bersamaan, konsentrasi warfarin dalam plasma akan berkurang sehingga menjadi kurang aktif. Yang terakhir adalah antagonisme tidak langsung. Antagonis di sini yang dimaksud adalah bekerja pada reseptor hilir kedua yang menghubungkan aksi agonis dengan respon akhir yang diamati. Contohnya pada penghambat beta adrenoreseptor, propranolol, ini dia akan menurunkan peningkatan denyut jantung yang disebabkan oleh aminasimpatomimetik tidak langsung, contohnya tiramin. Ini karena tiramin bekerja dengan melepaskan noradrenalin dari ujung saraf noradrenergik, dan noradrenalin yang dilepaskan bekerja pada beta adrenoreseptor untuk meningkatkan denyut jantung. Jadi tiramin di sini dia akan meningkatkan melepaskan noradrenalin yang akan mengaktifasi beta adrenoreseptor, di mana di sini propranolol akan bekerja sebagai penghambat. Jadinya si beta adrenoreseptor menurunkan peningkatan denyut jantung yang disebabkan oleh tiramin. Jadi untuk yang antagonisme tidak langsung dan antagonisme farmakokinetik ini lebih sebetulnya daripada antagonisme, lebih ke arah interaksi, di mana yang tadi yang farmakokinetik adalah interaksi farmakokinetik, yang di sini interaksi farmakodinamik. Begitu. Jadi tadi seperti yang disebut sebelumnya, obat dapat berinteraksi secara agonis maupun antagonis. Tadi yang antagonis itu ada yang antagonis. Jadi contohnya farmakokinetik dan antagonis tidak langsung. Ini sementara itu secara agonis, obat dapat berinteraksi secara aditif dan sinergis. Pada aditif, ini ketika dua obat dengan mekanisme kerja yang sama diberikan secara bersamaan, maka efeknya akan meningkat secara adisi atau pertambahan. Jadi
Katakanlah 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, hal ini juga disebut sebagai sumasi. Sementara itu, jika dua obat yang diberikan menghasilkan efek yang lebih jika efek individu kedua obat tersebut ditambahkan, misalkan 1 tambah 1 hasilnya menjadi 3, hal ini disebut sebagai sinergisme atau potensiasi. Pada potensiasi ini membutuhkan kedua obat tersebut kerja pada reseptor atau efektor yang berbeda. Baik, sekian untuk kuliah farmakologi toksikologi hari ini dengan materi interaksi obat dengan reseptor. Terima kasih sudah mengikuti kuliah sampai akhir. Semoga dengan mengikuti kuliah ini Anda semakin memahami mengenai interaksi obat dengan reseptor. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.